kasihan Pak. No. Ya Allah. Nah itu. Ya, Bapak bisa ya ngedorong gitu ya Pak ya. Bapak bisa banget ya Pak ya ngedorong begitu Pak. Kok tega Pak? Kalian melihat bagaimana representativitas aparat sampai ini. Apakah masih ada samboisme di aparat kita? Dan ini mahasiswa sedikit loh jumlahnya. Ya Allah kasihan. Kalian melihat bagaimana representativitas aparat sampai ini. Apakah masih ada samboisme di aparat kita? Dan ini mahasiswa sedikit loh jumlahnya. Ya Allah kasihan. Di apa namanya? Dipukul guys. Kena pukul gitu. Dia kena pukul. Ini kita lihat nih ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini masih berkaitan tentang aksi demo mahasiswa tadi sore ya. Ya, mahasiswa kembali turun aksi ke jalan bersama BEM SI Kerakyatan ya. Mereka turun ke jalan walaupun jumlahnya sedikit, dan ini menjadi pelajaran juga, kita harus bergabung ya. Dari aksi ini walaupun secara utuhnya itu kondusif, tapi ada beberapa yang diduga aksi represivitas dari aparat. Sampai ada yel-yel tadi dari masyarakat, dari mahasiswa itu apa? Nakal boleh, sambo jangan. Ya, jadi memang aparat kepolisian ini nggak tahu kenapa ya. Apakah ini termasuk represivitas ya, atau mungkin karena mahasiswa kalah jumlah, karena yang turun sedikit. Jadi sehingga ada aksi seperti itu. Dan ini jadi pelajaran buat rakyat Indonesia. Kesian adik-adik mahasiswa. Mungkin karena sedikit kalah jumlah, jadi ada dalam tanda kutip ya, gesekan-gesekan gitu. Dan ini kita kumpulin video-video yang bisa kita rangkum dari tim di lapangan yang tadi ikut aksi. Oke? Kita simak video pertama ini ya, sambil kita reaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita direpresi, padahal kita adalah warga sipil yang hendak menyampaikan pendapat dalam koridor demokrasi. Kita direpresi,
Karena kita warga sipil yang akan menyampaikan pendapat kawan-kawan. Kita bisa melihat bagaimana aparat kepolisian sangat benci dengan demokrasi. Kita didorong. Aparat kepolisian sangat benci dengan kebebasan berpendapat. Kita didorong. Teman-teman, jangan patah semangat. Tetap mundur ke belakang. Kelihatan, mundur, mundur. Cewek-cewek, mobil komando. Cewek-cewek, mobil komando. Sini, mundur lagi ke dekat mobil komando. Cewek-cewek, lihat, lihat. Rekan kita didorong. Nah ini, Yang cewek-cewek. ini yang sekarang kadang kita ngelihat ya, justru terkesan provokasi itu, seperti kata Bapak Marwan Batubara, itu justru dari mobil komandonya aparat gitu. Dari mobil komandonya aparat. Ini aksi rakyat Pak, biarin aja rakyat menyampaikan pendapat, kan gitu mestinya. Tuh mereka itu menyampaikan kepada presiden kok. Jadi aparat mestinya ada di tengah gitu. Lihat teman-teman, cewek-cewek, arahkan ke dekat mobil komando. Arahkan ke dekat mobil komando. Arahkan ke dekat mobil komando. Bapak kepolisian, harap Bapak berbicara untuk memastikan teman-temannya tidak mempersekusi kami. Nah tuh, mahasiswa sampai ngomong begitu. Jangan membuat teman-teman yang mempersekusi kami. Harap menjamin kami bisa menyampaikan pendapat dengan damai. Jangan berbicara jika tetap memukul kami. Jangan berbicara jika tetap mendorong kami. Jangan berbicara jika tetap mempersekusi kami. Jangan berbicara jika tetap memberangus demokrasi. Jangan berbicara jika menganiaya. Ini kebebasan berpendapat kayak terganggu sama mobil Raisanya itu ya, mobil Raisa ya, mobil komando. Kami. Agar kegiatan rekan-rekan berjalan dengan baik. Bapak-bapak lihat, bapak-bapak lihat, siapa jauh kali Pak? Lihat Pak, lihat. Untuk mengawal Media tahu, media sorot, siapa yang jauh kali Pak? Bapak kepolisian, silahkan memilih. Silahkan memilih. Bapak kepolisian, silahkan memilih. Biarkan kami mundur ke belakang, atau akan ada tekanan yang lebih besar. menjaga keamanan ketertiban kota Jakarta. Hati-hati, hati-hati, Jadi yang memprovokasi itu dari hati-hati, provokasi, hati-hati, mungkin karena adik-adik sedikit jumlahnya saya. Jadi wahai masyarakat Lihat lihat, bendera kita diambil kawan-kawan. Bendera kita diambil kawan-kawan. Border untuk cewek-cewek, border untuk cewek-cewek. Rekan-rekan yang di depan cewek-cewek, tolong border. Tolong border cewek-cewek. Tolong nah, border itu dorong-dorong Pak polisinya. Stop, Bapak, kelihatan banget lu dorong-dorong. Iya, Bapak polisi bentar ya, gua kecilin dulu nih, gua hilangin aja deh di muka gue. Lihat ya, ada Bapak polisi dorong-dorong tuh. Border untuk cewek-cewek, border untuk cewek-cewek. Rekan-rekan yang di depan cewek-cewek, tolong border. Udah sedikit lo didorong-dorong. Pak, kasihan Pak. No. Ya Allah. Nah itu. Ya, Bapak bisa ya ngedorong gitu ya Pak ya. Bapak bisa banget ya Pak ya ngedorong begitu Pak. Kok tega Pak? Bapak. Ya lu lihat itu ya. Itu lu lihat deh. Bagaimana Pak polisi mendorong itu. Jelas banget. Ya Allah. Gimana ya Pak? Jangan dorong dong. Jangan dorong. Jangan dorong Pak. Jangan dorong. Woi jangan dorong. Tuh, lihat ya. Bagaimana represivitas aparat di sini kelihatan jelas guys. Ya. Dari aparat. Ya itu dari aparat. Yang dorong aparat Pak itu udah sempit Pak. Ya Allah itu mobil komando. Kalian melihat bagaimana representativitas aparat sampai ini. Apakah masih ada samboisme di aparat kita? Dan ini mahasiswa sedikit loh jumlahnya. Ya Allah kasihan. Sedikit loh mahasiswa ini. Kita lihat video berikutnya guys. Siapa yang nangkap? Media liput. Siapa yang nangkap? Siapa yang nangkap?
Siapa yang tangkap katanya? Bapak Raisa yang pakai mobil Raisa, kami terpojok di sini. Kemudian satu kamu, kemudian adik-adikku. Sabrak kau. Mundur sedikit untuk saja di sini. Tadi gas rame ini, tadi gas rame ini. Aduh. Bapak polisi, jumlah kita dan jumlah bapak-bapak polisi itu nggak sepadan. Ada mundur. Bapaknya, apakah ini bukan intimidasi ya dari bapak-bapak aparat yang di situ? Woi, lihat sini, mau direkam juga sama polisinya. Gimana ya Pak? Ini Pak polisi sebenarnya aparat yang di tengah atau yang pro pemerintah ya? Nah itu, bapak semua pakai masker. Ya lihat sini, nah lihat nggak tuh? Lihat nggak polisinya begitu? Woi lihat sini. Jadi adik-adik mahasiswa merasa diintimidasi nggak begini nih? Kalian lihat sendiri nih aparat kita, ya Allah. Untuk kawan-kawan mahasiswa, begitu kan? Media lihat bagaimana polisi memperlakukan kita. Kita menaranya. Bagaimana polisi memperlakukan kita. Begitu kan? Apa Sambo di sini? Atau gue salah denger ya? Coba denger ya lagi ya. Ada sedikit mundur. Saya yang macet. Justru bapak-bapak polisi yang macet di sini. Ada sedikit mundur, Pak. Kamu sini. Kawan-kawan mahasiswa, begitu kan? Untuk kawan-kawan mahasiswa, begitu kan? Media lihat bagaimana polisi memperlakukan kita. Kita menaranya. Bagaimana polisi memperlakukan kita. Begitu kan? Mendorong, menonjol, mendorong polisi. Kalau kita akan sudah ke sana, kalau ada perwakilan dari sana yang menemui kita, Ada pukul anak saya dipukul itu. kita digantung, Di sana pukul saya. kita tidak dikasih Kenapa kepastian. ada represi kayak gitu polisi? Apa kayak gitu? Anak saya dipukul di sana. Siapa yang bertanggung jawab? Di sana dipukul. Mana ada buktinya? Abang polisi yang P1 ini jangan terlalu banyak Bapak. Tapi di negara seperti ini, saya tanya banget saya takut di negara polisi. Tolong Bapak. Jumlah kami sedikit. Jumlah kami sedikit. Tolong Bapak. Komandan. Para intelijen. Tolong komandan ya. Adik-adik kami, teman-teman kami dilingkuri sama polisi yang P1 ini Bapak. Represif banget sih. Lihatnya sini represif banget. Ayo, tolong. Ayo Bapak, tolong Bapak. Kami hanya ingin menyampaikan pendapat kami Bapak. Tadi kita sudah sepakat. Jika ada perwakilan dari istana yang mampu menemui kami, maka kami punya ditanya. Bapak kawan. Saya tanya Bang Konjon, apakah Konjon takut? Takut atau tidak? Mahasiswa. Kita disuruh untuk rakyat Pak. Kita disuruh untuk ibu Sebenarnya bangsa. bingung kita. Pengamanannya itu gimana sih? SOP-nya pengamanan itu gimana? Ini gue ngeliat karena adik-adik mahasiswa sedikit mungkin. Ya, adik-adik mahasiswa sedikit. Ini lagi video berikutnya ya guys. Video berikutnya kita lihat guys. Karena kita adalah warga sipil yang hendak menyampaikan pendapat dengan bentuk demokrasi. Kita bisa melihat bagaimana aparat kepolisian sangat penting dalam demokrasi. Kita dibarang. Aparat kepolisian sangat Aparat penting dalam kepolisian sangat demokrasi. penting dalam memberikan pendapat. Kita diserang. Kita diserang. Teman-teman, jangan berlalu banget. Tetap kami Lihat tuh. berdoa. Tetap aman-aman itu banyak cewek-cewek sayang. Ya Allah kesian. Banyak cewek-cewek di situ. Banyak cewek-cewek di situ. Banyak cewek-cewek di situ, Pak. Kesian, Pak. Banyak cewek-cewek di situ. Ya Allah, adik-adik kita perempuan itu, Pak. Sian, ya Allah. Gak banyak nih mereka. Silakan, mundur. Cewek-cewek mau mobil komando. Cewek-cewek mobil komando. Mundur lagi ke dekat mobil komando. Cewek-cewek Didorong. akan kita didorong.
Sedikit mereka nih. Ya Allah. Teman-teman cewek-cewek, arahkan ke dekat mobil komando. Arahkan ke dekat mobil komando. Arahkan ke dekat mobil komando. Bapak kepolisian harus berbicara untuk memastikan teman-temannya tidak mempersekusi kami. Jangan membuat teman-teman yang mempersekusi kami. Harus menjamin kami bisa menyampaikan pendapat dengan damai. Jangan berbicara jika tetap memukul kami. Jangan berbicara jika tetap mendorong kami. Jangan berbicara jika tetap mempersekusi kami. Jangan berbicara jika tetap memerangus kami. Jangan berbicara kalau menganiaya kami. Agar kegiatan rekan-rekan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Bapak didorong. Bapak di situ suaranya begini, di sini didorong. Nah itu didorong. Ya tadi kita udah lihat mendorong ya, ada dorongan dari polisi. Dan ini ada video adik-adik mahasiswa kita itu di apa namanya dipukul guys, kena pukul gitu. Dia kena pukul. Ini kita lihat nih ya. Ya Allah sian. Ini mahasiswa di mana media liput dong media. Mana media liput dong media. Mahasiswa di mana? Siapa? Kita hanya kurang bicara. Orang lain menjamin. Harus yang dari pemukulan timur mau ke barat harus lancar. Yang dari selatan ke utara juga harus lancar. Ini mahasiswanya sedikit guys. Ya, jadi ini karena jumlah mahasiswanya sedikit sehingga ya bisa begini. Tapi alhamdulillah ini ada konferensi pers ya guys ya. Konferensi pers dari adik-adik mahasiswa yang akan kita dengarkan nih apa dari hasil demo aksi hari ini. Mari kita balik kameranya. Ayo Pak, untuk belakang lagi Pak. Jangan sudah baik Pak. Lagi Pak. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Untuk perjuangan hari ini 30 September kita gengsi kerakyatan bergerak dalam tajuk puncak pengkhianatan rezim kemarin titik di Pengkhianatan rezim. Salah satu momentum untuk kita bergerak memastikan semua gerakan yang dimulai sudah terjadi. Kalau kita hari ini bergerak di Jakarta. Maka sore hari ini kita bacakan rilis dari gengsi kerakyatan bahwa berbagai kegagalan yang telah terjadi menunjukkan bahwa rezim secara terang-terangan telah mengkhianati rakyat. Perlawanan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh beragam elemen masyarakat tidak kunjung diberi tanggapan dari pemerintah. Betul. Karena itu kita perlu hindarkan nafas panjang dan berlatih semangat kita menjadi berlipat ganda hingga pada puncak pengkhianatan rezim sebagai tanda kedaruratan untuk melawan pengkhianatan rezim atas rakyatnya. Karena hal berikut, kami Aliansi BEM seluruh Indonesia Kerakyatan menyatakan: pertama, memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir pada sidang rakyat tanggal 20 Oktober 2022 di Jakarta. Yang kedua, menurut pemerintah lebih memprioritaskan penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat di tengah krisis seperti program subsidi BBM dibandingkan prioritaskan berbagai PSN yang minim urgensi. Ketiga, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan mengutamakan keadilan bagi korban dan keluarganya. Keempat, menolak pengadaan infrastruktur yang membuka lahan masyarakat secara tidak berkeadilan. Kelima, melakukan perubahan terhadap undang-undang KPK dengan mengembalikan KPK sebagai lembaga negara penegakan korupsi yang independen. Keenam, menolak komersialisasi pendidikan secara institusional dan menyeluruh, khususnya di perguruan tinggi. Jakarta, 30 September 2022, atas nama Aliansi Gengsi Kerakyatan.
Ya, itu tadi konferensi persnya ya, pers rilisnya. Intinya mereka insya Allah tanggal 20 Oktober akan ada aksi lagi. Dan ini jadi pelajaran ya. Represivitas aparat seperti ini kami harap di kedepannya nggak ada lagi gitu. Ya, jangan sampai ada samboisme. Ya, jangan dong. Rakyat itu ada mahasiswa sedikit lagi. Dan ini jadi pemicu insya Allah ngelihat begini kita yang belum hadir gimana. Dan ini panggilan buat seluruh elemen masyarakat lain, buruh, mahasiswa, ayolah bergabung. Kalian sedikit kalau terpecah-pecah. Tapi kalau kalian bisa bergabung semuanya, buruh, mahasiswa, ormas, ya itu yang kemarin aksi bergabung jadi satu, besar lah kalian nih. Tapi kalau masih begini ya bakal pecah-pecah terus. Makanya diperkuat konsolidasinya mungkin ya. Jadi begitu aja, dan ini nanti di akhir gua akan tampilin konferensi pers aksi ini secara lengkap di belakang ya. Setelah video ini berakhir ada di belakang gua tampilin. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Tetap semangat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung semuanya, bergabung. Kalau masih tetap sendiri-sendiri begini ya nggak bakal ada selesainya. Kalah mulu gitu ya. Konferensi pers sebagai kekecewaan kita semua. Konferensi pers ini bukan sebagai penutup aksi kita, tapi ini adalah bentuk kekecewaan kita karena kita tidak ditemui oleh satupun perwakilan dari rezim. Sekali lagi, kita tidak akan berhenti sampai di sini kawan-kawan. Hari ini, kawan-kawan dari Aceh, dari Sumatera bagian selatan, dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur berkumpul di Jakarta bukan hanya sebagai sebuah akhir dari aksi nasional. Pak Polisi kasih jarak, Pak Polisi. Terima kasih kawan-kawan sudah menyampaikan aspirasinya dengan baik. Kami mendoakan kawan-kawan di dalam perjalanan kembali ke tempatnya masing-masing dalam keadaan aman, lancar. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Terima kasih kawan-kawan semuanya, selamat jalan, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polisi kasih kontak. Pak Polisi kasih spas lagi. Ini kami bilang demokrasi nih. Mundur dikit Pak Polisi. Pak mundur dikit Pak, ini kami diam Pak. Kita mau mundur. Pak mundur dikit Pak. Kereta ke Bandung ketinggalan Pak. Pak Polisi. Ayo Pak Polisi. Pak, kita udah kelar, mau kelar. Pak, ini Tolonglah dikasih tempat, Pak. Daripada kita rekam Bapak mukul. Daripada kita balik kameranya, Pak. Ayo Pak, agak ke belakang lagi Pak. Biar kamera juga baik Pak. Jangan terlalu agak mundur dikit. Biar kameranya biar begini. Ya, selamat sore. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Ajang perjuangan hari ini 30 September kita BMC kerakyatan bergerak dalam tajuk puncak pengkhianatan rezim, di mana titik di Jakarta jadi salah satu momentum untuk kita bergerak memastikan semua gerakan yang dimulai sudah terjadi. Maka kita hari ini bergerak di Jakarta. Maka sore hari ini kita bacakan rilis dari BMC Kerakyatan bahwa berbagai kegagalan yang telah
terjadi menunjukkan bahwa rezim secara terang-terangan telah mengkhianati rakyat. Perlawanan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh beragam elemen masyarakat tidak kunjung diberi tanggapan dari pemerintah. Oleh karena itu, kita perlu gencarkan nafas panjang dan kumulasi semangat kita menjadi berlipat ganda hingga pada puncak pengkhianatan rezim sebagai tanda kedaruratan untuk melawan pengkhianatan rezim atas rakyatnya. Berkenaan hal berikut, kami Aliansi BEM seluruh Indonesia Kerakyatan menyatakan: pertama, memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir pada Singgah Rakyat tanggal 20 Oktober 2022 di Jakarta. Yang kedua, menurut pemerintah lebih memprioritaskan penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat di tengah krisis seperti program subsidi BBM dibandingkan memprioritaskan berbagai PSN yang minim urgensi. Ketiga, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan mengutamakan keadilan bagi korban dan keluarganya. Keempat, menolak pengadaan infrastruktur yang membuka lahan masyarakat secara tidak berkeadilan. Kelima, melakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK dengan mengembalikan KPK sebagai lembaga negara penegakan korupsi yang independen. Keenam, menolak komersialisasi pendidikan secara institusional dan menyeluruh, khususnya di perguruan tinggi. Jakarta, 30 September 2022, atas nama Aliansi BEMSI Kerakyatan, tertanda Abdul Khalid sebagai koordinator pusat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Maka dari itu kawan-kawan, sebagaimana pernyataan yang sudah kita lakukan, maka kita menantikan tanggal 20 nanti sebagai bentuk dari kita menagih kembali. Mari kita akan siapkan lagi kembali untuk hadir di lapangan nantinya. Dan tentu bersama dengan kawan elemen lain, mahasiswa dan juga elemen masyarakat sipil yang lain ke depan. Selamat menantikan. Sekian dari kami. Ya, secara pasti pimpinan negara sebagai pucuknya ada Pak Presiden Jokowi. Kalau memang tidak bisa, harus ada yang mewakili. Tapi sampai sore hari kita nantikan belum ada yang hadir. Dan kami juga menolak represivitas dilakukan oleh aparat-aparat samping dan kanan belakang kami. Betul. Ada beberapa teman kami mahasiswa itu sudah terjadi, mulai dipukul hingga berdarah. Di sebelah kanan sana ada teman-teman kita yang kena represivitas dari polisi. Dan secara verbal kami dikatakan anjing, bangsat dan lain-lain dari aparat kepolisian yang harus mengayomi. Tolak hal tersebut. Pada hari ini kami diancam akan ditangkap oleh kepolisian dan kami membenci hal tersebut. Dan maka dari itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat turun membersamai pada puncak pengkhianatan rezim tanggal 20 Oktober 2022 di Jakarta. Terima kasih. Saya, Bayu, Ketua BMUI, tadi ditarik oleh salah satu aparat dan saya tanyakan, Bapak mau menangkap saya? Lalu dibilang, iya, saya mau menangkap Anda. Lalu saya tanyakan, apa dasar hukum Bapak ingin menangkap saya? Lalu aparat terdiam. Dan hari ini di Jakarta sudah berkumpul kawan-kawan dari Aceh, dari Sumatera bagian selatan, dari Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan kita ini bukan puncak, tapi tanggal 20 Oktober nanti, tepat 3 tahun dilantiknya Jokowi Ma'ruf, kita akan tumpah ruah ke DKI Jakarta. Maka daripada itu, saya mengajak untuk dari ujung Sumatera sampai ujung Merauke hadir di pusat ibu kota negara Jakarta. Saya Zotakan dari Aceh mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat bertumpah ruah di Jakarta pada tanggal 20 nantinya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Yang terakhir, kami dari Sumatera Selatan, di 20 Oktober nanti kami pastikan kami akan membawa ribuan pasukan yang ada di Sumatera Selatan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kepada para mahasiswa yang